Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali ya dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru ya, yang akan menyampaikan informasi seputaran skema pensiunan ya, yang selalu menjadi bahan kajian dan selalu diharapkan ya dari para pensiunan maupun calon pensiunan. Sebenarnya apa ya skema yang akan diubah? Skema lama ya, Pay As You Go, menjadi skema baru fully funded, seperti apa teknisnya dan berapa besar ya pesangon yang akan diterima, apa pengaruhnya pada APBN ya, dan peningkatan kesejahteraan seperti apa yang akan diterima oleh para pensiunan. Mari kita simak bersama ya kajiannya, hasil kajiannya ini. Semoga ini bisa diterapkan demi kesejahteraan para pensiunan. Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Silakan isi komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah reformasi dan pengkajian skema, konsep, dan praktek sistem aparatur sipil negara atau ASN. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatawarta, dalam media briefing yang digelar di Jakarta Senin 29 ini. Alokasi pensiun PNS dianggarkan dari APBN sebesar 136,4 triliun rupiah. Kedepannya, ia menilai alokasi dana pensiun meletakkan beban anggaran dengan lebih tepat. Selama ini, PNS dikenai potongan gaji 8% per bulan, rinciannya 4,75% untuk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program jaminan hari tua JHT. Mencatat, manfaat dari pengelolaan dana pensiun PNS bagi negara 119 triliun rupiah. Diperkirakan 119 triliun. Tahun lalu audited ini 112,29 triliun. Pay As You Go, investasi dan pengelolaan dana nggak relevan. Karena apa? Karena nggak ada penyisian dana selama kita bekerja. Ya, yang penting dibayar pada waktu pensiun dan jatuh tempo pembayaran pensiun. Ini relevan untuk model-model yang fully funded. Skema fully funded ini akan disesuaikan dengan gaji pokok, masa kerja, golongan, dan jabatan masing-masing PNS. Adapun perhitungan dana pensiun PNS yang berlaku saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Hal tersebut mengatur program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan skema iuran pensiun PNS berasal dari potongan 4,75% gaji pokok PNS tiap bulan. Untuk PNS, jaminan pensiun menggunakan skema Pay As You Go yang dibayar pemerintah via APBN. Sebenarnya skema dana pensiunan yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Yang pertama, skema dana pensiunan PNS, TNI, dan juga Polri yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pay As You Go. Seperti yang kita tahu, pada saat sudah bekerja sesuai dengan masa yang sudah ditentukan dan aturan yang ada, nantinya PNS, TNI, dan juga Polri ini akan menerima dana pensiunan yang sudah ada hitung-hitungannya, pemirsa. Kalau kita lihat pensiunan PNS ini sejauh ini dikelola oleh PT Taspen, sedangkan jika kita bicara dana pensiunan untuk TNI dan juga Polri ini nanti akan dikelola oleh PT Asabri. Jadi ini ada dua badan berbeda mengelola dana pensiunan, yang satu untuk PNS dan yang satu lagi untuk TNI dan juga Polri. Nah, kemudian yang diperbincangkan adalah dana pensiunan ini ternyata menggunakan dana anggaran dari APBN. Kita harus lihat terlebih dahulu apa sebenarnya jumlahnya, berapa banyak dana yang digunakan untuk dana pensiunan PNS dari APBN. Ternyata pemirsa,
Dari APBN, secara total yang dianggarkan di tahun 2021, total yang dialokasikan untuk dana pensiun ini jumlahnya fantastis, mencapai 2.800 triliun rupiah. Ini dari APBN. Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, ternyata 900 triliun ini berasal dari dana pemerintah pusat, sedangkan untuk anggaran pemerintah daerah ini jumlahnya mencapai 1.900 triliun rupiah. Nah, jadi kalau kita lihat yang lebih besar adalah anggaran APBN dari pemerintah daerah untuk dana pensiun PNS yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Kemudian, bagaimana terkait dengan hitung-hitungannya? Karena seperti yang kita tahu, semua PNS ini ternyata membayar iuran bagi dana pensiunnya. Nah, hasil iuran PNS ini kalau dirinci dalam persentasenya adalah 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen dan juga dari APBN yang kemudian akhir-akhir ini diperbincangkan mengapa ada anggaran yang cukup besar untuk dana pensiun yang nantinya diterima oleh PNS. Kemudian siapa saja sebenarnya yang boleh menerima dana pensiun ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Penerima pensiunan PNS, ini ada banyak kriterianya. Bisa diatur sesuai dengan jabatan fungsional terakhir, namun secara keseluruhan, secara general yang bisa menerima dana pensiunan PNS adalah yang berusia minimal 50 tahun. Atau mereka sudah mempunyai masa kerja atau masa bakti. Sekurang-kurangnya adalah 20 tahun sudah bekerja mengabdikan diri untuk negara, nantinya pada saat pensiun bisa menerima dana pensiun sesuai dengan hitung-hitungan yang ada dan dikelola oleh instansi yang berkaitan. Kemudian pemirsa, apa yang akan diubah? Bagaimana rencana ke depannya? Apa skema baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah? Tadi kalau kita bicara soal pay as you go, jadi akan dibayarkan dengan iuran 4,75% berikut dengan APBN di dalamnya. Nah, sekarang menjadi berbeda karena rencananya, ini masih rencana, ini adalah ditargetkan bisa mulai diberlakukan di tahun 2023 nanti. Skemanya bernama fully funded. Kemudian tidak hanya PNS saja, tapi pegawai pemerintah yang digunakan kerja kontrak itu bisa dengan perjanjian kerja ini juga bisa menerima dana pensiun atau yang biasa kita kenal dengan PPK, nanti juga bisa menerima dana pensiun. Selain itu, yang menjadi lebih berbeda lagi adalah ternyata nanti jumlah uang pensiun tersebut diambil dari persentase take home pay atau yang biasa kita kenal dengan THP. Jadi tidak hanya dipotong dari gaji pokok yang diterima saja seperti yang saat ini diberlakukan. Jadi kalau kita bicara yang hari ini iuran tersebut diambil dari persentase gaji pokok. Sedangkan kalau berdasarkan persentase take home pay berarti persentasenya diambil dari gaji pokok plus tunjangan. Jadi iurannya akan lebih besar sedikit, tapi dana pensiunnya yang diterima juga bisa akan lebih besar lagi. Nah, ini kita bicara soal apa rencana yang akan diterapkan oleh pemerintah jika seandainya ini bisa berhasil dilakukan terkait dengan perubahan skema menjadi skema fully funded. Tapi pemirsa, bagaimana dengan yang ternyata tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan? Misalnya, Bapak Ibu, demikian ya rencana atau wacana yang dikaji oleh pemerintah bersama DPR ya, adanya perbaikan kesejahteraan para pensiunan ya dengan cara mengubah skema pensiunan dari pay as you go ke fully funded. Nah, ini adalah upaya sama-sama ya. Jadi pihak pemerintah juga APBN-nya tidak tekor ya, dan dari pihak pekerja ya, yang bekerja seperti PNS ini juga nantinya akan sejahtera. Nah, untuk itu mudah-mudahan kajian mendalam dan ini segera diterapkan ya, agar para pensiunan juga tambah sejahtera dan untuk pemerintah juga tidak tidak terbebani ya dengan APBN yang digunakan ya untuk para pensiunan. Nah, tentu saja ini para pensiunan akan terus menerus ya, semakin
besar yang akan pensiun. Nah, ini pemerintah perlu menyiapkan ya kebijakan yang tepat ya agar pensiunan meningkat sejahteranya, dan pemerintah dalam hal ini APBN juga akan tetap terjaga. Terima kasih, mari kita tunggu ya. Kita tunggu kepastiannya kebijakan ya, regulasi dari pengubahan atau perubahan skema dana pensiun. Semoga bisa terlaksana dan pemerintah segera bisa merealisasikannya. Kita hanya bisa berdoa semoga ini bisa terlaksana ya. Terima kasih Bapak Ibu para pensiunan, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.